Mengenal Allah itu gampang, lebih mudah daripada mengenal Buya. Mengenal Allah itu tidak boleh pakai akal, maka semua yang terbayang oleh akal bukan Allah, titik. Berarti boleh nggak mikir-mikirkan Allah? Berarti yang boleh cuma dirasa aja. Gampang tuh kenal Allah. Itulah qul huwallahu mahma tawassawarta bibalik. Apapun yang kau bayangkan tentang Allah, Allah lebih mulia, lebih sempurna dari itu. Itu semudah itu bertuhan. Maka bertuhan itu nggak perlu mikir-mikir berat, cukup dengan hati yang mendalam. Itulah maksud ulama mengatakan kenal diri, kenal ilahi. Semakin kita ke dalam, semakin kita kenal. Tapi kalau kita cari keluar, apalagi ilmu ma'rifatullah dibahsul masail, kan gak nyambung. Ilmu ma'rifatullah dizauqkan, dirasakan, bukan didebat-debatkan, ya. Allahu a'lam bis-shawab. Nabi SAW bersabda, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Yaqulu da'autu falam yastajib li. Ini versi Sidi Ahmad Rifai. Kalau di Sahih Bukhari Muslim ada tambahan qila wa mal ajal ya Rasulullah, faqala ay yaqula al-'abdu da'autu Allah wa lam yajid li. Jadi Nabi bersabda, yustajabu li ahadikum, setiap kamu yang berdoa pasti dijawab. Doa itu artinya memanggil. Kalau kamu memanggil, menyeru, pasti tolong diluruskan apa arti doa? Coba kalau berdoa nyebutnya gimana? Ya Allah. Ya Allah itu memanggil atau ngapain? Jadi beda doa dengan zikir secara spesifik. Doa itu bagian dari zikir, tapi zikir secara spesifik cukup menyebut Allah, Allah, la ilaha illallah, itu zikir. Subhanallahu. Tapi kalau doa manggil, ya Allah, ada ya. Ya-nya boleh hilang, tapi dia ada di dalam hati. Rabbana, itu di depannya ada ya, tapi tidak dibaca. Rabbi, itu di depannya ada ya, tapi tidak dibaca. Ya-nya di dalam hati. Wahai Tuhanku, jika ada hamba memanggil Allah, apa kata Nabi SAW? Yustajabu li ahadikum, pasti Allah jawab. Jadi kalau doa dijawab pasti. Tapi permintaannya diberi belum pasti di waktu itu. Dia pasti diberi, tapi bukan di waktu yang dimau hamba. Kira-kira gimana Bapak Ibu? Ini saya buat proposal ngasih ke Pak Sekcam. Pak Sekcam bilang, tunggu ya, saya pelajari dulu. Karena saya Ustadz, saya bilang, kamu kurang yakin sama saya? Terus Pak Sekcam bilang, maaf nih Bu ya, ini acaranya nggak relevan. Kamu nggak mau bantu saya? Masa minta maksa? Ada orang ngasih proposal maksa? Ada Pak, ada. Mungkin Bapak ini nggak pernah jadi korban aja, atau malah pelaku. Pernah nggak Pak Sekda ditelepon sama ormas? Saya tahulah perilaku ormas ya, begitulah sebagian yang belum dapat nur doa. Sudahlah minta maksa. Yang paling repot Ustadz buat maulid, buat kajian, ngasih proposal ke kawannya, jamaahnya kurang beruntung, rezeki sedang seret,
lalu tidak ngasih si Ustadz suuzon, dia ini sudah gak mau berjuang denganku. Padahal Ustadz mengajarkan husnuzon, berbaik sangka. Itu terjadi, Pak. Itu terjadi. Di mana-mana negeri terjadi. Di mana-mana tempat itu saya temukan. Laporan begitu sampai. Ya, semoga para ustadz yang ada yang hadir siang ini nggak ada yang begitu. Ya. Wajar di Batam sudah dapat tunjangan dari pemerintah. Allahumma sholli ala sayyidina. Jika kepada makhluk tidak boleh maksa, apalagi kepada Allah. Itu menjawab orang yang terpaksa, bukan menjawab orang yang suka maksa-maksa. Itu sebabnya tabiat orang-orang baik, muhsinin, yang suka berbagi, dia suka memberi tanpa diminta. Tapi agak berat hati memberi kalau sudah diminta. Kalau Allah lain, Allah itu inginnya si hamba minta dulu. Tapi ada satu adab, malam ya'jal. Nah, ini kaidah. Semua panggilanmu, doamu, permintaanmu pasti diterima. Malam ya'jal, selama engkau tidak tergesa-gesa. Apa arti tergesa-gesa? Terburu-buru, ya Allah, aku sudah berdoa 2 tahun, kok belum dijawab? Ya, ada kawan kita ngotot minta punya anak, pas hamil, badannya nggak bisa gerak, harus minum ini, harus terapi ini. Allah tahu kalau dia hamil dia akan menyusahkan tubuhnya. Kan sekarang ada intervensi ilmu kedokteran. Orang bisa dibuat hamil. Tapi ditanya lagi sama suaminya, "Dek, masih mau nggak aku hamilin?" Apa jawabannya? "Nggak, mas, cukup sekali, mas." Karena perempuan itu biasanya kalau belum hamil merasa belum sempurna, Bu, ya. Nggak mesti begitu. Jadi apa syarat panggilan kita dijawab secara utuh oleh Allah? Selama tidak tergesa-gesa. Nabi ditanya, apa itu tergesa-gesa wahai baginda? Dijawab oleh beliau, ayyaqulal abdu da'autu rabbi wa lam yujibli. Orang mengatakan, aku telah berdoa, aku telah berzikir, tapi kok Allah belum kunjung mengabulkan. Nah, orang kalau ngomong begitu, doanya jatuh semua. Jadi kalau doanya sudah naik ke langit, itu doanya jatuh. Saya ini sudah, misalnya ngomong gitu, sudah berkhidmat di masjid, sudah puasa 7 hari, sudah ziarah ke kuburan fulan, kok belum dikabulkan? Nah, ini kalimat-kalimat begini muncul dari hamba yang jahilun bi rabbih, yang tidak mengenal Allah. Ingat, hamba itu ada 2, ada arifun, ada jahilun. Ada yang kenal kepada Allah, ada yang tidak kenal kepada Allah. Bapak Ibu masih mau pernah dengar ngomong begini nggak? Ada orang bicara begini. Seperti tadi. Saya belum semangat, Pak, ya. Apa kata orang? Ustaz, apakah Allah dengar doaku? Ada yang nanya begitu kan? Pasti ada yang tanya begitu. Apakah Allah tidak dengar doaku? Kok bertahun-tahun aku berdoa tidak kunjung ada?
Nih perhatikan, kalau ada orang meyakini jika dia berbuat Allah tidak tahu, itu yang masalah akidah dia atau doa dia? Yakin dia atau bacaan-bacaan dia? Bacaannya sudah diambil ijazahnya dari Habib Fulan, Kiai Fulan, diambil ke pesantren di Jawa, diamalkan di Batam. Apa langsung dijabah? Kan belum tentu. Jadi banyaklah hari ini orang berpikir kalau dia berdoa, dia sedang ngapain? Neriakin Tuhan. Bahwa Tuhan itu belum tahu hajat dia kasih tahu Tuhan. Nah, rusak gak akidah orang ini? Orang yang mengatakan, ya Allah, aku ini perlu ini, butuh ini, ada hajat ini, tolong engkau kabulkan. Dia berkeyakinan memberitahu Allah. Jika ada hamba berkeyakinan dia doa sedang memberitahu Allah, berarti dia lebih tahu daripada Allah. Rusak nggak akidahnya? Wajar kalau doanya tidak ada yang manjur. Ya. Ini angguk-angguk apa nih? Angguk-angguk ngantuk ya. Allahumma sholli ala sayyidina. Walaupun doa itu mukhul ibadah, ada hadisnya begitu, doa mukhul. Benar ya, hadis Ibnu Majah, hadis Tabarani, hadisnya sahih. Dalam kitab doa, Imam Tabarani mengatakan Nabi bersabda, ad-doa mukhul ibadah. Doa itu inti dari semua ibadah. Maka coba lihat agama mana saja, jika dia menyembah Tuhannya pasti dia minta doa. Kita sholat pasti doa. Pembukaan iftitah itu kan tidak hanya wajah tuh, kan ada doa lain. Nah. Allahumma ba'id baini wa baina khataya. Itu doa. Doa itu ibadah, tapi ingat, iblis itu dulu pernah berdoa banyak, dikasih Allah Subhanahu wa taala. Tolong diingat, iblis minta langsung Allah kasih. Maka ketika ada orang berdoa langsung diijabah, langsung dijawab Allah, belum tentu dia wali Allah, bisa jadi dia wali syaitan. Kenapa Allah langsung kasih iblis? Karena iblis berdoa memanggil Allah dengan nama yang dia kenal. Nih, belajar kepada iblis nih Pak. Boleh nggak belajar ke iblis? Ya boleh. Biar ustadznya nggak kalah sakti sama dukun. Dukun ini kan dua. Ada yang pakai kun fayakun, ada yang pakai ayam kalkun. Kalau yang pakai kun fayakun tuh dukun syar'i. Pakai Fatihah, pakai tawassul dia. Tapi kalau dukun yang tadi nggak dukun, ya masa bank aja ada bank syar'i, ada bank ribawi kata kawannya. Tapi saya nggak sepakat itu ya. Jadi iblis itu berdoa, dia manggil nama Allah. Dan iblis tuh yakin Allah pasti jawab. Nah ini ilmunya iblis. Itu sebabnya dukun-dukun, karena dia latihan batin ustadz. Ketika mereka latihan batin, ustadz banyak makan. Dukun puasa mutih kata ustadz bid'ah. Dukun melek malam hari, ustadz ngorok dan nonton tertidur pas nonton YouTube. Maka dukun hembuskan doa, doanya dikabulkan Allah, bukan berarti dia wali, tapi karena dia tahu cara berdoa.
Sedangkan ustadz dimintakan air putihnya tidak bekerja. Kenapa? Ustadz kurang latihan. Jadi yakin itu mesti diasah. Yakin sudah ada di sini, tapi ketumpuk-tumpuk dosa. Jadi dia harus dibersihkan lagi. Itulah gunanya namanya riyadhah dan mujahadah. Jadi kalau orang nanya, bagaimana supaya memunculkan yakin di dalam diri? Orang mau nulis aja latihan sekolah, masa tidak ada sekolah doa? Nggak ada kan sekolah doa? Ada sekolah doa nggak? Nggak ada, Pak. Hatta majelis tarekat aja kadang nggak ngajarin cara berdoa dengan tepat. Lupa gurunya. Sehingga muridnya kemudian kecewa dan pergi ganti tarekat baru lagi. Nah, oleh karena itu, kalau kita ingin merubah takdir, bukan kita yang merubah takdir. Ini tolong diluruskan. Bukan doa kita yang merubah takdir, tapi panggillah yang punya takdir supaya merubah takdir itu. Gitu ya, mungkin nggak? Tapi takdir itu berubah, Bapak Ibu. Itu ada yang tahunan, seperti dalam hadis Imam Abu Daud, setiap bulan Sya'ban Allah turunkan ketetapan takdir tahunan. Jadi bulan Sya'ban kemarin, itu ayahanda mertua saya sudah ditakdirkan meninggal di bulan Safar ini. Bolehkah digeser? Bisa. Yang bisa menggeser takdir, takdir itu kayak undang-undang, Bapak Ibu. Undang-undang diturunkan jadi timeline bekerjanya para pemimpin. Itu boleh diubah, dirapatkan dulu di majelis dewan. Ya, mungkin nggak? Bedanya Allah itu ngatur alam bukan dengan sistem demokrasi, jadi nggak perlu pakai DPR, nggak perlu pakai Dewan Perwakilan Rakyat. Allah itu ngatur alam dan dia menyebut dirinya Malikul Mulk, raja di raja. Paham kalau raja? Raja tidak perlu, di Saudi itu raja tidak perlu berkomunikasi, konsultasi dengan wakil rakyat. Kenapa? Di Saudi ada wakil rakyat kan? Yang sudah umroh haji, di Saudi ada wakil rakyat nggak Bapak Ibu? Benar nih, kayaknya kurang yakin. IPS-nya nilainya 4. Saudi itu negara monarki, kerajaan murni. Kalau Malaysia, Singapura, walaupun di Malaysia ada kerajaan, kesultanan, tapi sistem pemerintahannya beda dengan kepala negara. Kepala negaranya sultan, tapi pemerintahannya Perdana Menteri. Kalau Saudi enggak. Saudi itu enggak ada pemilu, enggak ada pemilihan umum. Makanya negaranya bisa kaya, Pak. Sekolah itu bisa digratiskan, obat itu bisa digratiskan. Kita bayar BPJS berapa nih Bapak bayar BPJS? Ya, duitnya habis untuk ngurusin pemilu. Seandainya tidak ada pemilu di Indonesia, itu orang-orang yang sengsara nggak kerja itu duduk aja di rumah, duit masuk setiap bulan. Tapi apa boleh buat? Kita ini sok-sok ikut negara barat, tapi yang dia ambil yang susahnya aja. Tapi ya sudahlah, inilah takdir. Harus ridho kepada Allah. Ini contoh nih. Di Singapura nih tuan, kalau ada orang demonstrasi, demo, mengganggu pergerakan keamanan ekonomi, polis langsung turun, ambil orang, mana enggak? Di Indonesia, polisi turun, digebukin orang. Kasihan Pak polisi ini ya. Mukul nggak boleh, dipukul boleh, kan lucu.
Saya kadang-kadang kasihan kalau ketemu beliau-beliau itu ya. Dan nggak Pak, mukul nggak boleh. Kalau polisi mukul masyarakat disebut tirani, zalim. Tapi kalau dipukul disebut mencari keadilan. Yang bikin, yang membuat keputusan bukan mereka, yang rugi ya. Tapi ya salah bapak, kenapa daftar jadi polisi? Ya tugasnya mengamankan kebijakan-kebijakan negara ya. Saya cuma berdoa semoga yang demo dan yang didemo dan yang menjaga demo Allah jaga hatinya. Amin ya rabbal alamin. Kita baru demo ya kemarin ya. Ini ada ustadz yang demo gak? Berarti dompetnya sudah aman. Doa itu setengah demo, Bapak Ibu. Kenapa saya hantarkan kata demo? Karena doa itu demo. Mulai connect kan? Mulai connect. Makanya kalau orang berdoa berjamaah, itu demonya rame. Muncul ke atas itu rame. Masih ingat satu hadis yang sahih? Sayyidina Jibril melapor, ya Allah, si fulan sudah menangis-nangis berdoa kepada engkau. Apa kata Allah tabaraka wa ta'ala? Da'hu ya Jibril, fa inni uhibbu sauta. Biarkan dia wahai Jibril, aku suka keluhan-keluhan suaranya. Allah itu suka kalau ada orang manja kepadanya. Nih coba, jangan salah arti loh ya. Ibu-ibu, bapak-bapak punya anak kecil nggak? Anak kita kalau nggak minta makan sama kita, gimana? Pusing nggak kita? Kata orang Melayu lama, pening ya. Sakit kalau kita memikir gimana supaya anak kita mau makan. Nah, ini baru orang tua ke anak. Kalau si hamba sudah nggak mikirin makan, maka Allah sendiri yang hantarkan makan kepada dia. Karena Allah lebih perhatian kepada hamba melebihi orang tua kepada anak. Apalagi si anak sudah berani minta makan. Ibu-ibu kalau anaknya, bayinya minta makan, senang nggak? Senang. Paham? Itu yang disebut rahimiyah. Maka ibu-ibu ini punya rahim tapi nggak ada iya-nya. Allah rahim, ada iya, panjang. Allah itu lebih suka lagi mendengarkan hamba bermanja-manja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melihat anak nih Bapak Ibu main, tapi dia nggak punya mainan, temannya punya mainan, sedih nggak? Kita beliin walaupun dia nggak minta. Ketika anak ini pakai mainannya, kita bangga nggak? Tapi dibeliin mainan, anaknya nggak pakai, marah nggak? Kemarin dibeliin nggak dipakai, udah nggak usah beli lagi, kan gitu. Makanya Allah, innallaha yuhibbu ayyara athara ni'matihi ala abdihi. Hadis Imam Tirmizi itu ada ya begitu. Allah suka melihat si hamba memakai nikmatnya. Jadi ustaz-ustaz ini kalau ada rezeki beli mobil yang bagus kan? Bukan supaya amplopnya tebal, itu salah. Tapi supaya apa? Supaya Allah lihat kita memakai nikmatnya. Jadi nikmat itu bukan yang terkumpul dalam rekening, nikmat itu yang dipakai di badan. Pakai baju yang bagus, ya. Sarungnya sarung yang bagus. Kopiahnya jangan sampai yang sudah kuning-kuning gitu Bapak Ibu ya. Yang bagus. Jadi orang Islam kalau kenal Allah, dia mesti memahami bahwa Allah itu suka melihat orang itu punya style, punya gaya. Ya. Sebenarnya ustaz-ustaz ini nggak perlu diajarin juga.
Guru-guru ngaji ini sudah tahu, cuma kadang lupa. Karena jamaahnya banyak, kadang-kadang sarungnya belum beres, mulai langsung keluar. Kadang-kadang bajunya ada motifnya, Pak. Itu bukan motif apa-apa, tapi belum disetrika. Imam Syafi'i tidak mau mengajar kalau bajunya tidak rapi. Imam Syafi'i tidak mau berangkat kalau kendaraannya tidak bersih. Maka adalah seorang ulama di Mesir sana, kata beliau, orang tuh nggak tahu apa yang kau makan di belakang pintu di dalam rumahmu. Yang orang tahu bajumu, penampilanmu bagaimana. Maka keluar rumah jangan tunjukkan dirimu susah. Ya, pakai baju yang pantas. Ya, Bapak Ibu ya, walaupun di rumah kita cuma makan satu kurma, ya, makan nasinya pun sedikit, lauknya tidak berkelas, bajunya harus rapi, walaupun dompetnya tipis. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kembali ke hadis tadi. Kalau ada si hamba berdoa, maka dia sedang mendemo Allah. Saya mau tanya Bapak Ibu, Allah itu walaupun raja di raja, senang didemo. Inilah beda monarkinya Allah dengan monarkinya negara Saudi. Di Saudi orang demo ditangkap, Pak. Ya, ada yang ngeritik orang Turki, ngeritik kerajaan Saudi, itu hilang, nggak tahu kemana jasadnya. Ya, sampai sekarang itu jadi berita trending 6 bulan. Di Indonesia, Rocky Gerung ngeritik pemerintah, gimana? Justru dia menikmati kebebasan itu. Karena Rocky Gerung itu ngerti negeri kita ini bebas, maka dihajar aja presidennya. Benar nggak? Karena dia tahu ini nikmat berbicara itu, maka dia mainkan aja kata-katanya. Dia tahu presiden nggak akan balas. Dia tahu, kalau dia tahu dia akan dipenjarakan, dia nggak akan mau gitu. Kan dia memperhatikan keselamatan dirinya juga. Nah, orang yang berdoa itu mirip berdemo kepada Allah. Ini mohon maaf, para penguasa ini kan dititipkan sifat kudrat iradat Allah dalam diri dia. Makanya ketika didemo, nggak senang kalau didemo kecuali dengan cara yang santun. Nggak senang kalau orang kemudian demo itu tergesa-gesa seperti ini. Malam ya'jal, selama dia mendemo Allah tidak tergesa-gesa. Benar nggak? Maka saya ngajak kalau doa jangan barbar. Allah nggak suka. Kalaupun dikasih atau Allah nggak ridho, udah kasih aja. Itu Allah nggak ridho. Tapi kalau Allah ridho dikasih itu berkah. Maka saya berharap pemerintah mau memahami aspirasi rakyat, tapi yang demo rakyat ini tahu adab juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para pemimpin. Ada satu riwayat, meskipun ini tidak dianggap sahih oleh Imam Bukhari, tapi dinukil oleh Imam Tirmizi, murid Imam Bukhari, bahwa sultan itu adalah zillullah, bayang-bayang Tuhan. Siapa yang menghina pemimpin, sultan menghina Allah, itu hati-hati. Makanya saya walaupun kritik pemerintah, tapi saya kritiknya biasanya langsung, Pak. Nggak di majelis begini. Saya kalau mengkritik saya langsung ngomong. Kenapa? Bapak mau nggak disindir depan umum? Senang nggak disindir di depan orang? Nggak mau kan? Kalau di negeri Bapak, kalau ada khotib Jumat
menghujat pemerintah, bagaimana? Ditangkap nggak? Dicoret. Hak otoritas dia dicoret. Di Indonesia, ustadz-ustadz bebas berceramah. Bebas Pak, ceramah ya? Bebas. Sampai sekarang nggak ada tuh yang betul-betul diurus ya. Nah, jadi jika kita mendemo Allah, Nabi mengatakan dijawab semua permohonanmu malam ya'jal. Nah, ini turunkan ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu punya anak, lalu mintanya ngotot sekarang. Apa bahasa orang Batam ini? Maksa minta mesti sekarang juga. Itu bikin orang tua pusing, bikin orang tua sakit kepala. Benar nggak? Nah, Allah itu kalau ngeliat hamba begitu, Allah nggak pusing, cuma Allah nggak ridho sama orang begitu. Maka ciri-ciri orang yang tidak diridhai Allah, zahirnya soleh, tapi kalau minta maksa kepada Allah. Yang dijawab itu di Quran, amma yujibul muttarra idza da'a. Lalu siapakah lagi yang akan menjawab orang yang terpaksa? Apa yang membuat dia terpaksa? Keadaannya. Ya. Lain dengan orang yang memaksa Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, jika berdoa, nah ini adab supaya doanya langsung diterima Allah. Pertama, panggillah Allah dengan nama terbaiknya. Karena dulu iblis Allah kekalkan hidupnya karena berdoa dengan nama. Adam mau makan buah larangan itu karena iblis jual nama Allah. Sayyidina Abdullah ibn Umar mau memberikan serban daripada ayahandanya itu karena yang minta orang Badui kurang punya adab, minta langsung. Tapi karena dia mengatakan billah, dengan nama Allah saya suka serbanmu, tolong kasih. Sayyidina Abdullah bin Umar kasih juga. Karena orang ini minta dengan nama Allah. Jadi ini yang pertama Pak, minta dengan nama Allah. Maka ada yang disebut al-ismul a'zam, nama yang agung. Jika orang berdoa dengan nama itu pasti dijawab. Bapak kalau di jalan dipanggil "Hoi", nyaut nggak? "Hoi", nyaut nggak? Enggak kan? Ya, marah nggak? Marah gitu. Tapi kalau dipanggil namanya, maaf Pak, namanya siapa? Pak Denny. Nah, Pak Denny pasti noleh, benar nggak? Walaupun Denny yang dipanggil Denny yang muda, satu lagi ada Denny juga, pasti menoleh karena dipanggil dengan nama. Nama kecilnya ada nggak Pak? Nama kecilnya ada nggak? Bukan Den. Apabila kita dipanggil dengan nama, kita senang. Bapak punya Facebook Pak ya? Lalu ada orang muji-muji Bapak dan foto dia posting bertemu kawan lama yang baik hati, Bro Denny. Senang nggak Pak? Senang. Dipuji orang senang. Itu sifat Allah yang Allah pantulkan kepada kita. Maka cara kedua supaya doa itu langsung jebol, bisa mempengaruhi takdir, puji-pujilah Allah. Memuji Allah nggak mesti dengan bahasa Arab, boleh pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, dulu hidupku susah, Engkau juga yang telah memudahkan. Dulu sebut semua.
Nah ini, kalau mau doa, pujilah Allah dengan bahasa hati kita, bukan dengan bahasa orang lain, bahasa orang Arab, enggak. Kecuali Bapak Ibu jago bahasa Arab. Ya, ahli bahasa Arab enggak? Arab ma'lum. Jadi nggak usah pakai bahasa Arab kalau doa ya. Cukup nama Allah dipanggil pakai bahasa Arab, habis itu puji Allah dengan bahasa hati kita. Ada orang ngomong kepada kita, aku suka kamu, tapi main-main, terima nggak? Tapi kalau ada orang ngomong pakai hatinya, Bang, I love you bang. Aduh, si abang itu udah gak berdiri di atas bumi lagi, Pak. Kalau dia suka, kalau gak suka, kabur. Senangnya kita kalau dipuji. Itu sifat Allah yang Allah pantulkan kepada kita. Dan yang terakhir, mintalah apa yang engkau mau, tapi jangan memaksa. Jadi jangan kenapa? Dijelaskan oleh Ibnu Athaillah ini sebagai penutup. Kullu da'watin mustajabah. Semua doa itu dijawab. Tetapi di waktu yang dia mau, bukan di waktu yang berdoa mau. Pada hal yang Allah mau pilihkan, bukan pada hal-hal yang si yang berdoa pilihkan. Anak kita waktu kecil mintanya macam-macam. Semua yang dia minta kita pilihkan sesuai permintaannya. Dia minta mobil, langsung dibeli nggak, Pak? Enggak. Kita pilihkan mobil-mobilan. Benar ya? Jadi si orang tua karena mengerti hajat si anak, maka dia memilihkan. Allah itu lebih mengerti hajat si hamba, maka Allah akan pilihkan yang terbaik bagi hamba. Inilah yang kita sebut pada malam lalu ya. Jika Allah menahan satu pemberian, Allah sedang memberikan yang lain. Gitu ya. Semoga Allah Ta'ala menjadikan doa-doa kita sakti, mustajab, tembus kehadiratnya. Dan semoga doa-doa kita menjadikan kita benar-benar hamba. Doa, sama-sama doa, boleh sama-sama diijabah. Tapi dari dua hamba yang diijabah, ada satu hal yang berbeda, Bu ya. Apa yang berbeda? Tadi hadis itu keluarnya dari lisan Sayyidina Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Kalau kamu berdoa, pasti dijawab selama tidak memaksa dan tergesa-gesa. Iblis itu meminta, dia tergesa-gesa. Dia maksa. Karena dia sudah lama berdoa, sudah lama berzikir, dan Allah tahu ini iblis siapa, yang sudah dikasih aja. Tapi seperti ini, anak kita bikin kita marah, minta, gitu, ambil semua, gitu. Gitu. Jadi Allah ngasih iblis itu bukan karena Allah sayang iblis, tapi karena Allah murka kepada iblis. Ya. Maka al-adab al-Muhammadi ini yang berbeda, Pak. Biar gak kalah dengan iblis, bolehlah kalah cepat dalam masalah ijabah, tapi jangan kalah cepat dalam masalah adab. Maka di kitab tadi disebutkan setelah hadis tadi, kata Imam Sidi Ahmad Rifai, wali kutub, wali ghaus di zamannya, al-ajalah minasyaitan.
ajalah tergesa-gesa itu sifat dasarnya syaitan. Maka syaitan berdoa, kita berdoa. Apa bedanya umat Nabi Muhammad doa dengan syaitan? Mesti beda satu hal. Adam berdoanya tidak tergesa-gesa, tidak memaksa, tidak membuat Allah murka. Jadi bukan kemudian terjebak nih. Nanti iblis ngomong, Pak. Iblis nih ngomong lewat orang yang ngaku ahli tauhid tapi tauhid syaitan. Apa kata dia? Kalau benar tarikat kau, kalau benar akidah kau, kalau benar ibadahmu, kenapa kau berdoa tidak Allah kabulkan, aku doa aku kabulkan. Nanti ada orang ngomong begitu, Pak. Itu Dajjal, dia panggil awan, awan datang. Karena Dajjal itu Ibnu Azazil, anaknya iblis, yang lahir lewat tubuh manusia. Dia bilang hujan berhenti bertahun-tahun. Apakah kemudian Dajjal ini hebat? Iya hebat, dia kurang ajar itu aja. Harusnya takdirnya hujan karena dia tahu doa, nama, maka dia pakai doa untuk menghalangi hujan. Tujuan dia cuma satu, lihat. Kalian doa kepada Tuhan kalian, tawassul dengan Nabi kalian, hujan gak turun-turun. Nah, coba sebut namaku, pasti hujan turun. Nanti Dajjal ngomong begitu. Hadisnya dalam Sahih Muslim menyebutkan begitu. Jadi ya apa yang membuat beda kita, Buya, supaya gak cemburu sama iblis, gak level cemburu sama iblis. Supaya gak cemburu Buya dengan iblis, pasangkan adab al-Muhammadi. Apa itu? Lam yakun ajilan mutahajjilan, tidak tergesa-gesa memaksa melanggar adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup kita katakan, siapalah aku, hamba yang hina, tidak pantas Allah tunaikan segera. Siapalah aku, bisa jadi yang aku minta belum pantas untuk diriku. Begitu Pak, kalau doa kita belum dijawab. Allah kalau dengar begitu ya seneng. Itu langsung jadi kekasih Allah itu orang begitu. Langsung jadi orang yang dimanja-manja. Orang yang dimanja itu bahasa Arabnya ahlul uns. Apa arti al-uns? Uns itu lebih dekat dari muqarrabin. Muqarrabin itu orang dekat. Tapi al-uns orang yang bermanja-manja kepada Allah. Al-anisuna billah. Itu ada di kitab Ar-Risalah Qusyairiyah, kitab standar ilmu zikir, ilmu tasawuf. Bukan kajian berat itu, kajian standar itu. Cuma sayang umat kita kurang didewasakan dengan ilmu tasawuf. Dari dicekokin terus dengan ilmu yang zohir, halal haram, pahala, dosa, neraka, itu terus ya. Ini tugasnya Ustaz nih. Kayak mulai kita buka sisi yang lain dari ilmu-ilmu Nabi SAW yang semuanya full ada di Quran dan Sunnah dan kitab-kitab para ulama ya. Nah, dan terakhir sebelum pertanyaan dari Ibu, tadi hadis Nabi bukan? Hadis ini menjadi pilar dalam ajaran tasawuf. Oleh karenanya tidak ada tasawuf terpisah dari sunnah. Ya, tidak ada tasawuf terpisah dari sunnah. Justru ahli tasawuf lah yang mengamalkan sunnah lahir dan batin, bukan lahir aja. Orang tarekat belum tentu. Tarekat masih bertengkar urusan kemursidan, masih bertengkar urusan zikir keras, zikir lembut, masih bertengkar berebutan torikot paling benar. Tapi kalau bertasawuf ujung bertorikoh, baru mereka menemukan itu ya. Semoga Allah merahmati kita semua. Masih cemburu Bu ya? Cemburu sama saya aja. Mengenal Allah itu gampang.
lebih mudah daripada mengenal Buya. Mengenal Allah itu tidak boleh pakai akal, maka semua yang terbayang oleh akal bukan Allah, titik. Berarti boleh nggak mikir-mikirkan Allah? Berarti yang boleh cuma dirasa aja. Gampang tuh kenal Allah. Itulah qul huwallahu mahma tawassawarta bibalik. Apapun yang kau bayangkan tentang Allah, Allah lebih mulia, lebih sempurna dari itu. Itu semudah itu bertuhan. Maka bertuhan itu nggak perlu mikir-mikir berat. Cukup dengan hati yang mendalam. Itulah maksud ulama mengatakan kenal diri, kenal ilahi. Semakin kita ke dalam, semakin kita kenal. Tapi kalau kita cari keluar, apalagi ilmu ma'rifatullah dibahsul masail kan gak nyambung. Ilmu ma'rifatullah dizauqkan, dirasakan, bukan didebat-debatkan. Ya, Allahu a'lam bis.